Oke teman-teman, kita akan merigging aset kuda. Jadi kita akan merigging aset yang animal. Jadi di Rigify sendiri ada bawaannya juga untuk rigging yang animal. Oke, langsung saja. Yang pertama, klik Shift A, kemudian pilih Meta-Rig, terus animal, kemudian pilih yang horse. Nah, ini sudah ada rigging untuk horse-nya, seperti ini bentuknya. Nah, sedikit informasi aja teman-teman. Jadi ketika kalian mengedit, usahakan jangan di objek model. Kenapa? Karena nanti kalau di objek model, ketika kalian sudah nata, nanti takutnya ada yang error. Contohnya kayak gini. Ketika aku scale kudanya di objek model, nah value awal dia adalah 1, defaultnya adalah 1, dan ini nggak boleh berubah. Ketika aku scale, nah, dan di generate, nah dia ukurannya tidak akan pas dengan apa yang sudah kita scale kayak gini. Kenapa? Karena dia membaca value dari Rigify tersebut. Jadi harusnya adalah di sini angkanya harus 1. Jadi takutnya nanti ketika teman-teman sudah mengedit tapi ukurannya nggak pas dengan si metariknya, itu karena memang value dari Rigify-nya ini harus defaultnya adalah 1. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di metariknya ini 0,5. Jadi harus dirubah ke 1 dulu. Caranya ketika mungkin kalau sudah terlanjur ya teman-teman ya, tetap bisa dibenerin. Caranya adalah klik Ctrl A, kemudian pilih yang ini, All Transform. Nah, otomatis di sini dia akan value-nya akan menjadi 1. Dan ketika di generate, nah dia sudah pas dengan metariknya. Sekarang tinggal kita tata untuk atau fitting ya teman-teman. Di edit mode aja lupa ya. Oke, aku mulai saja mode. Kemudian di sini in front-nya jangan lupa dicentang. Dan untuk blendernya sendiri aku pakai blender 4.2 yang LTS ya. Kalian bisa menginstal di software Steam. Itu nanti bisa update, kalian bisa pakai yang versi yang lama atau versi yang terbaru. Jadi melihat apa yang disediakan sama di Steamnya. Oke, yang pertama adalah kita install sih. Kita fitting dulu dari bawah dulu. Jadi sebelum fitting pastikan X mirror-nya sudah nyala ya teman-teman. Ini X mirror fungsinya untuk membuat kiri kanannya bisa bisa sama. Nah, kayak gini. Nah, untuk proses rigging, aku saranin teman-teman fokus ke satu sisi dulu. Jadi ke satu sisi, nanti otomatis yang sampingnya akan mengikuti jika X mirror-nya sudah dicentang. Oke, aku mulai saja. Yang pertama, kaki bagian belakangnya. Kalau ingin lebih mudah atau mempermudah teman-teman biar nggak kira-kira, bisa dinyalakan wireframe-nya di menu ini ya, di menu bawah ini. Ini yang ada bentuk V ini dicentang aja. Ini ada wireframe. Nah, ini bisa sebagai alat bantu lah untuk mempermudah. Nah, kita pasin dulu posisinya. Nah, kalian bisa menggunakan volume atau yang lain. Snap target ini fungsinya untuk menaruh ya, kayak dia mau ditaruh di face-nya kah atau di vertex-nya. Jadi caranya klik Ctrl gini, dia akan langsung pas di face-nya kalau aku pakai face. Kalau aku pakai vertex, dia akan pas di setiap titik ini, setiap titik vertex. Nah, seperti ini. Caranya diklik Ctrl tahan terus digeser-geser aja bunyinya. Nah, ini bisa dia nempel.
Nah, cuma mungkin kita akan menggunakan volume. Kita coba dulu. Ini tinggal diklik kontrol. Nah, dia akan mengisi volume di tengah-tengah objeknya kayak gini. Nah, itu jadi dia langsung bakalan pasti di tengah-tengah kayak gini. Pas di volume dalamnya, dalam objeknya. Dan yang ini juga kita pasin sama tekuannya juga. Klik kontrol, tahan, terus klik kanan. Nah, dia udah pasti tengah. Nah, ini juga sama, kita pasin sama potongan kakinya, kontrol, terus yang ini juga kontrol. Nah, dia otomatis sudah pas. Mungkin bisa dirapikan lagi ya teman-teman. Kalau memang kelihatan nggak lurus bisa dirapikan lagi, bisa langsung digeser aja. Ini di sini ada menu move, bisa digeser atau pakai shortcut G, Y atau G, GX. Ini bisa. Jadi teman-teman bebas menggunakan cara apapun untuk menggesernya. Mau pakai shortcut bisa, mau langsung di sini ya, tinggal geser kursornya ini juga bisa. Mungkin kelihatan, kalau mungkin kelihatan agak miring ya di sini. Nah, ini bisa dilurusin aja. Oke. Nah, kalau sudah bisa geser ke bagian ini. Ini mungkin lower leg ya. Lower leg itu kaki bagian bawah. Oke, geser aja pakai shortcutnya G, diklik yang ujungnya saja. Nah, ini bisa geser gini kalau emang perlu. Nah, ini juga atasnya ini untuk tik L. Nah, ini kayak gini, gak dimajuin. Jadi usahain kalau menata rigging jangan dari satu sisi aja, tapi bisa menggunakan sisi depan, samping, atas, itu juga diperlukan. Kemudian kita akan menata bagian ekor, jadi kita dari belakang aja ya teman-teman ya. Nah, ini tail. Nah, ini nanti akan kita luruskan dulu. Shortcutnya apa ya? SZ0. Oh ya benar. Jadi kita lurusin dia di scale. Jadi kita kembalikan ke 0 gitu intinya. Mungkin istilah gitu ya, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu istilahnya apa ya, jadi kayak mereset gitu, mereset lokasinya dia. Nah, dia jadi lurus lagi. Nah, kalau menata pun aku saranin kalian pakai yang aktif elemen. Jadi kalian contoh klik kayak gini ya. Nah, ini usahain bentuknya ini usahain sama, meskipun nggak aneh, maksudnya nggak sama-sama banget ya, jadi dikira-kira saja. Contoh kalau kayak gini kan dia ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang terlalu panjang. Nah, ini kurang aneh juga teman-teman. Usahain mungkin agak sama ya, meskipun nggak presisi banget. Jadi caranya kalau mau nata, klik kayak gini, terus yang terakhir scale. Nah, klik lagi 2. Jadi kita natanya kayak dari belakang gitu, kayak diurutin gitu. Aku mau nata yang ini dulu, terus yang ini, terus yang ini. Itu pakai aktif elemen. Nah, ini fungsinya adalah objek yang terakhir diklik dia yang akan menjadi porosnya, intinya kayak gitu. Jadi kalau ini aku klik terakhir, porosnya di sini. Kalau yang ini diklik terakhir, porosnya di sini. Nah, ini untuk mempermudah dalam fitting. Nah, ini juga
Nah, kalau sudah bisa dilihat. Oke, posisinya sudah. Oke, aku mau tak lupa lagi deh ini. Nah, ini di sini ya teman-teman. Ini kecil aja nggak apa-apa, yang paling belakang. Karena yang paling belakang itu dia nggak gerak harusnya ya. Karena yang gerak mungkin di bagian ekor ya, yang bagian ini aja. Jadi yang tulang paling belakang itu biasanya dia stays. Oke, kemudian klik ujungnya kayak gini. Ini untuk bagian ini tulang belakangnya ya. Ini untuk ganjel lah, istilahnya kalau di rigging ganjel atau deform, untuk menahan deformasi biasanya. Nah, kayak gini, ini buat ganjelnya aja kayak gini. Terus ini untuk hips, nah, ini taruh sini aja kayak gini. Jadi teman-teman bisa mencontoh atau mungkin bisa menata sesuai ya dengan objeknya. Nah, kita gunakan volume, kontrol, nah, dia pasti tengah. Sama untuk bagian spine seperti ini, usahain hampir sama juga kayak si ekor. Jadi bentuknya itu usahain hampir sama. Untuk panjangnya ya, panjangnya usahain sama kayak gini. Mungkin kira-kira saja. Sekarang kita menata di bagian spine. Jadi kalian juga mengira-ngira antara bagian ini, antara bunnya dan bodinya ini udah di tengah-tengah atau yang lebih bagus di tengah-tengah, dan kita mengikuti bentuk tulang belakang kuda gitu. Jadi harusnya kayak gini. Jadi saya jangan membuat kayak lurus gini. Jadi dibuat kayak melengkung dikit gini. Tuh, untuk rigging di bagian badannya. Oke, kita tata dulu saja. Ini untuk bagian ini rambut. Oke, kita ke badan dulu aja. Ini head, ini neck. Jadi kalian bisa lihat juga di sini ada nama bunnya apa biar nggak bingung. Dan untuk penempatannya juga ini. Nah, ini spine. Jadi untuk leher cuma sampai di sebelah sini. Nah, ini untuk bagian leher. Jadi kita tata dulu yang bagian sini. Nah, ini kita pasin dulu. Mungkin kalau leher sekitar segini ya teman-teman ya. Nah, segini. Ini untuk leher. Ya, bisa diperkirakan saja. Terus di scale. Nah, untuk bagian kepala itu yang ini. Jadi selain kalau nata dibuat bareng ya. Nah, jadi dibuat bareng gini, di scale bareng. Atau bisa pakai cara tadi SY0. SZ. Ya SZ0 lah, dia akan lurus kayak gini. Jadi nggak ada yang kayak tadi yang melengkung, karena kalau melengkung agak susah untuk menatanya. Jadi kalian bisa pakai shortcut SZ0. Nah, dia akan lurus. Jadi kita tinggal tata aja kayak gini. Terus scale kita pasin sama area bagian kepala. Nah, kayak gini. Diusahain bunnya agak lurus ya teman-teman. Aku saranin kalau ngedit jangan satu-satu gini. Atau kalau bunnya panjang ya, itu usahain pakai aktif elemen, jadi langsung diklik semua kayak gitu. Nah, untuk kepala mungkin seperti ini aja. Ini untuk neck
mic-nya mungkin agak naik dikit. Nah, kalau mau majuin bisa pakai ini, jadi biar posisinya dia tetap lurus. Kalau natanya kayak gini atau ditata gini, nah ini takutnya dia nggak lurus. Nah kayak gini kan dia jadinya nggak lurus. Bisa pakai ini, di scale aja teman, di scale kayak gini. Nah kayak gini. Sorry, nah ini yang diklik terakhir. Mana ya? Nah kayak gini. Nah ini tinggal dilurusin, terus ini dikira-kira saja untuk ukurannya. Nah ini digunakan ilmu kira-kira. Nah, sekiranya udah pas bisa lanjut menata yang bagian sini, spine 6. Jadi ini spine-nya nanti ada 6, ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai dimundur dia. Oke, ini agak naik. Oke, nah seperti ini. Diturunin aja dikit. Nah dia nanti parsnya kayak gini lah. Set. Tuh ini gini aja nggak apa-apa. Nah gini aja nggak apa-apa. Terus yang ini abdomen untuk mengganjal ya, mengganjal bagian sini, bagian perut. Oke. Untuk bagian kepala, leher sama badan sudah. Sekarang kita ke bagian ini, kaki bagian depan. Jadi sebenarnya kalian bisa memulai dari manapun bebas, mau ke atas dulu atau bagian bawah dulu bebas sebenarnya. Nah, usahain ini untuk shouldernya itu dia pas dengan ini ya, spine-nya di sini. Oke, sebentar ini. Oh, ini untuk ganjel depannya. Ini kayak gini aja. Jadi dia menghadap ke depan ya. Tapi nanti kita cek lagi aja. Bisa dicek lagi nanti. Nah, ini kayak jadi dia kayak miring gitu ya. Nah, kita pasin dulu kayak gini. Nah, kemudian kita pasin lagi kayak gini caranya. Terus geser ke bagian sini, bagian paha ya. Ini ada kayak paha atas ya, ini paha atas. Nah ini terus bisa pakai snapping, Shift S, selection to cursor. Nah dia akan pas di sini. Nah sisanya tinggal kita tata dari bawah, bisa scale, terus ini taruh sini. Nah ini masih harus digeser ya teman-teman ya. Ini digeser dulu. Nah ini digeser dulu, sebelah sini digeser GX. Nah seperti ini. Nah ini nanti kan nggak pas ya, tinggal di snapping lagi kayak tadi. Shift S, cursor to selected, Shift S, selection to cursor. Nah dia akan snapping ya, dia akan pas geser. Oke lanjut. Sebentar. Oh ini di sini ya. Terus ini untuk bagian patahannya di sini. Jadi nanti kita coba cek dulu aja nanti.
Oke. Rotate. Nah. Oke, sekarang kita ke bagian facialnya ya, facial. Yang pertama kita ke ini dulu. Kalau yang ini itu buat ini rambutnya itu. Ini untuk rambutnya. Jadi di sini ada kayak relation line-nya namanya. Nah ini ada garis. Nah itu menunjukkan bahwa si rambut ini dia parentnya ke sini bagian leher. Jadi kita lurusin aja di sini. Nah, ini juga kita lihat relation line-nya di mana. Nah, di sini kita langsung taruh aja di sini. Terus yang ini juga sama. Scale. Jadi disesuaikan aja ya, teman-teman, dikira-kira aja. Di sini juga kita pasin relation ya, relation line-nya. Nah, ini jadi kalau yang diklik terakhir dia jadi poros, jadi lebih enak untuk ditata. Kayak gini. Nah. Oke, lanjut yang ini juga di mana? Oh, di sini dia. Jadi kita menyesuaikan saja dengan bentuk rambutnya. Normal. Kalau kalian dapat bun yang emang dia miring gini bisa diganti ke mode normal. Kalau global dia GZ-nya dia akan turun kayak gini. Cuma kalau normal atau lokal normal dia mengikuti normal dari bunnya ya, atau sumbu. Ini sumbu namanya. Ini tinggal digeser, dia akan mengikuti dengan bentuknya jadi langsung miring gini. Nah, ini juga sama. Nah, dia di sebelah sini, berarti kita taruh sini aja nggak apa-apa. Oke, terus berikutnya yang ini itu ear atau telinga ya, bisa ditata di sini. Ear. Nah, kita rotate. Nah, kita buat sama juga kayak spine dan ekor, jadi hampir sama untuk ukurannya. Ini tinggal dirapikan aja. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini untuk skullnya ya, atau tulang. Nah, ini taruh di sini ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Jadi dia di bagian atasnya gitu. Terus ini untuk nose bisa dihapus aja nggak apa-apa karena sudah digantiin sama ini, sama si skullnya. And then terus yang ini untuk skull L dan R nya kita snapping ke sini, ke skull yang utama ya. Shift S, cursor to selected. Sana. Oke, terus Shift S, selection to cursor. Nah, kayak gini. Terus di scale, dipaskan kayak gini. Ini dipasin ke ini ya, tulang pipinya ya. Nah, kayak gini. Oh sorry, ini kayak kurang turun. Nah, segini aja. Oke, kemudian ini untuk jaw atau bagian rahangnya ya. Jadi biasanya kalau kuda biasanya
buka mulutnya mungkin di sini ya, kita coba dulu aja. Nanti kalau kurang pas bisa diedit lagi. Kita kira-kira aja mungkin segini. Terus sekarang untuk bagian ini yang terakhir adalah bagian mata. Caranya Shift S, cursor to selection. Nah, dia akan di tengah-tengah bola mata. Kemudian edit mode, Shift S, selection to cursor. Jadi tinggal dipasin aja sama bentuk dari matanya. Kayak gini. Oke. Kalau Ctrl R ini fungsinya untuk merotasi ya. Jadi kayak untuk rollnya itu atau bentuknya itu bisa kita atur ya, agar sumbunya itu pas. Atau roll dari bone-nya itu pas. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba dulu saja untuk generate. Caranya di sini ada menu regenerate. Karena tadi kita udah generate yang masih belum diedit ya, kayak gini. Nah, ini masih belum diedit. Kita regenerate, ini di hide aja nggak apa-apa riggingnya. Terus regenerate. Nah, dia akan pas seperti ini. Kalau sudah, metallicnya bisa di hide dulu. Nah, ini sudah muncul bone-nya pas. Kemudian bisa menggunakan ini ya, dihapus dulu aja. Ctrl P, atau kalau di aku ganti shortcut 2, tapi kalau untuk shortcut utamanya itu Ctrl P. Nanti akan muncul seperti ini, with automatic wig. Oke. Nanti kalau digerakin nanti kudanya bisa gerak. Oh ya, aku saranin teman-teman untuk ini armature ini selalu di atas. Kenapa kok harus selalu di atas? Karena mungkin aku bisa contohkan kayak gini. Nah, mungkin di viewport di sini di menu yang gambar orang ini, data in front, jadi biar transparan. Terus kita coba tekuk dulu ya ekornya ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau seumpama armature-nya dia di bawah, nah dia akan kelihatan kayak nekuk-nekuk gini dan nggak smooth. Nah, kalau armature-nya kita taruh atas, nah dia akan lebih smooth. Jadi itulah kenapa armature harus di atas ya, teman-teman. Jadi tinggal di drag aja, di sini ada kayak garis-garis ini, kalian klik, kalian geser gini aja udah bisa. Jadi hierarkinya atau urutannya itu dia di atas untuk armature-nya. Right, ini untuk reset ya, reset atau response itu shortcutnya adalah ALT. Jadi pose mode digunakan untuk mengecek ini kayak posenya ini sudah pas atau belum, kayak gitu. Kalau mau dikembalikan ke awal, ALTR, ALTG, ALTS ini untuk mereset rotasi, mereset grab. Ini grab, ini rotasi, ini scale. ALTR untuk mereset rotasi, ALTG mereset posisi, ALTS mereset scale atau ukuran besar kecilnya. Sekarang kita lihat dulu untuk gerakan kakinya. Oke. Nah, jadi usahain setelah merigging jangan lupa untuk dicek lagi ya teman-teman untuk riggingnya. Ini sudah. Ini kalau udah ini bisa di
dilurusin gini. Nah, ada juga kayak tweak-tweaknya, ini bisa di adjust juga. Nah, oke, kita matikan dulu mode wireframe nya di sini. Wireframe, nah kayak gini. Oke, nah kalau ada yang kayak gini mungkin ini kurang kurang smooth, ini bisa dibenerin dengan cara wig painting ya. Ini kalian nyalakan di sini. Di sini ada yang namanya menu Boon Collection. Ini tempat kayak layer-layer collectionnya. Nah, kalau tempatnya ARML di sini ini bisa di hide. Kalau emang nggak pengen kelihatan banyak banget bisa di hide. Nah, untuk yang seperti ini kita menggunakan deformasinya. Oh, ini karena dia jadi dia terganjal oleh ini si deform brace-nya ini yang membuat dia kayak terganjal gitu. Oke, ini satu, kita menemukan satu, kita notch dulu aja, jadi kita gerakkan. Nah, dia terganjal oleh bone yang ada di sini. Oke, satu, kita menemukan satu dulu. Nah, ini ada yang ketinggalan di bagian mata ya. Nah, ini bisa, jadi ini kalau mau naikin kepalanya kayak gini. Nah, ini nanti nggak ikut. Ini bisa diatur, kita digeser-geser nanti kayak gini, nanti ini bisa. Jadi ini untuk mengontrol bagian rambutnya teman-teman. Berikutnya ini harusnya nggak boleh kayak gini. Jadi untuk bagian mata sendiri ini harusnya nggak boleh ikut gerak. Nah, terus ini kita coba rotate, bagian ininya di rotate. Nah, ini sudah bisa dibuka tutup mulutnya, ini udah pas ya harusnya ya. Oke, jadi kita akan membetulkan yang bagian mata sama yang bagian brace-nya yang di sini. Nah, oke, sudah terreset semua. Kita kembali ke sini, ke Metarik. Nah, kita kembali ke Metariknya, terus ini brace-nya agak digeser sedikit saja, mungkin agak ke atas ya teman-teman, jadi biar nggak terlalu ganjel. Nah, mungkin segini lah, bisa segini, dia agak atas sedikit nggak apa-apa, segini ya, disamain kayak si shoulder kalau emang perlu digeser dikit kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini juga sama. Aku pengen eksperimen di sini kan. Ini tak coba dulu kayak gini. Ini taruh sini. Nah, sepertinya kayak gini teman-teman, yang bener ya harusnya ya, untuk kaki kuda ya. Oke, terus yang di sini ini kita matikan deformnya. Jadi deform itu yang kayak tadi, jadi ketika kita gerakkan dia akan ikut gerak. Jadi kita matikan deformnya, atau kalau ingin mudah shift W deform, dia akan nyala. Nah, kita klik dua-duanya, shift W deform, nah dia akan mati deform semua. Oke, kemudian kita generate ulang. Caranya sama, di bagian menu manusia, terus regenerate. Nah, posisinya nanti akan berubah juga untuk bagian posisi kaki dan yang lainnya. Oke, kita hapus dulu untuk bagian sini ya. Delete all unlock group. Ini udah terhapus Vertex group.
untuk vertex groupnya. Nah, oke. Ada kucing tadi. Oke. Kita hide dulu metariknya. Kita hide semua aja. Kemudian kita cek lagi di sini, harusnya di formnya sudah mati. Nah, ini udah benar teman-teman. Terus kita nyalakan devnya atau deformnya. Kita cek juga yang di sini, harusnya ini harusnya dimatikan juga untuk deformnya ya. Nah, ini harus dimatikan. Nah, sudah. Kemudian kita automatic wake ulang, Ctrl P atau ini with automatic wake. Jadi yang diklik yang riggingnya dulu ya. Oke, kita coba. Oke. Oh ya, untuk ini bagian matanya ketinggalan, bisa diklik P, tapi kita pakai yang bun, Ctrl P bun. Oops, sorry. Kita klik dulu ALTP, clear parent and keep transform. Kemudian kita parent ulang, Ctrl P bun. Sama yang ini juga, Ctrl P bun. Kita coba gerakkan. Nah, sudah bisa gerak ya teman-teman di bagian mata. Nah, ini shortcutnya RR ya, jadi R 2 kali, nanti bisa di rotasi gini untuk bagian matanya. Oke, kita coba lagi buka mulutnya. Nah, oke, sekarang kita ke mode wake painting. Jadi ketika aku buka mulut di bagian atas ini terlalu ikut, jadi aku pengen dia nggak ikut, jadi dia gerak karena ada bun deform yang gerak atau bun ini gerak, jadi dia ikut gerak ke sini. Mungkin akan aku buatkan di materi berbeda untuk wake paint ya, insya Allah ya. Nah, ini masih ada oren-orennya, bisa kita tambahin atau kita pakai di sini add. Terus symmetrize-nya X, optionnya normalize, multi paint. Terus kita geser-geser aja. Kita apa? Nah, tinggal diwarnai ya. Jadi dia biar merah, biar nggak ikut kegeser oleh bagian bawahnya. Kayak gini. Nah, jangan lupa di blur. Oh ya, jadi ini kita blur. Nah, ini kalau emang kurang, nah, ini bisa ditambahi lagi untuk wake paint-nya, bisa dikurangi weight-nya, terus strength-nya juga dikurangi. Nah, bisa dirapikan di sini. Nah, biar dia agak lebih rapi. Nah, ini nggak mirror ternyata. Abstract kita hapus dulu. Jadi kalau bunnya di sini, usahain di bagian lain kayak gini, ini harusnya nggak ada. Jadi di subtract aja. Jadi untuk menghapus wake paint atau bobot ya. Nah, biar dia nggak terlalu ikut gerak. Harusnya kan dia di bagian sini aja. Jadi intinya kalau semakin merah dia akan semakin berat
atau bobotnya semakin keras. Kalau dia semakin biru, dia akan semakin ringan. Nah, ini bisa dibuka lagi. Kalau memang kurang smooth lagi, bisa di sini bisa ditambahin lagi untuk bobotnya. Jadi untuk bagian mulut sini dia biar agak ketarik sedikit. Jadi kita mau bentuk archnya di sini atau loopnya ya. Nah, ini biar agak rapi dikit. Nah, kayak gini. Kalau emang kurang, ini bisa di blur. Jadi warnanya bisa di blur kan. Ini blur ya teman-teman. Kalau masih kurang bisa di add lagi, tapi untuk wig paint sama strength-nya bisa dikurangi lagi. Nah, jadi dikira-kira saja teman-teman. Nah, ini bagian sini bisa di blurkan lagi sedikit. Jadi biar ininya terlihat rapi ya. Ini untuk, jadi kita memperhatikan untuk look dari vertex-nya ya, apakah sudah rapi atau belum. Nah, oke. Seperti itu untuk bagian mulut. Nah, untuk bagian mulutnya. Terus ini ya, ini bagian telinga. Nah, ini terlalu ikut, saya ini nih nggak terlalu ikut ya. Nah, caranya yang di sini bisa agak dimerahin, cuma nggak apa-apa ya di sini. Ini dia biar nggak terlalu ikut, ini di fullin aja. Jadi ini bisa dikurangi lagi karena dia bagiannya di sini. Nah, di sini kita hapus saja biar nggak ikut. Nah, ini juga sama, karena ini bagian telinga bukan bagian rambut ya teman-teman. Bisa dihapus yang ada warnanya selain di telinga. Oke. Nah, ini masih ada yang ikut. Nah, sebelah sini kalau teman-teman lihat, nah ini masih ada wig paint-nya. Jadi kalau caranya itu bisa kalian geser dengan ekstrim, nggak apa-apa. Terus klik gunnya, klik objeknya, Ctrl Tab. Nah, ini masih ada yang ngikut di sini. Ini di subtract aja. Jadi intinya seperti itu. Kalau wig painting itu intinya kalau logikanya kalau bootnya di sini nggak boleh ada bobot harus. Nah, apalagi ini di bagian ini ya teman-teman, di rambut ya. Nah, logikanya seperti itu. Nah, oke. Oke, masih ada lagi. Masih ada. Oke. Reset. Nah, ini sudah selesai untuk bagian facialnya. Kita coba dulu untuk bagian kakinya. Oke. Terus yang kita benerin tadi,
Nah, ini seperti ini. Ya nggak terlalu ganjel ya. Kalau emang di sini terlalu ganjel, bisa di smoothin untuk ini ya, bagian wake nya di blur aja di sini. Ini bisa menggunakan blur. Oke, kalau sudah mungkin segini ya bagian. Oke, jika sudah kalian kembalikan ke awal atau defaultnya dimatikan. Nah, ini untuk bikin kudanya sudah selesai di full body, tapi tanpa ini ya, tanpa facial ya, hanya buka mulut sama bisa menggerakkan mata aja. Nah, ini sudah bisa. Ini tinggal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.